tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Dunia perbankan pagi ini dikejutkan oleh kabar dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Peri disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Peri mundur karena alasan pribadi. Posisi Peri sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Peri menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Peri mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BI Fast hingga ekspansi pembayaran lintas negara. Tim liputan iNews melaporkan. Tak tahan dengan polusi debu, puluhan emak-emak di Dusun Ngetuk, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat menghentikan aktivitas tambang milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Aksi nekat emak-emak ini dilakukan dengan menghalau setiap alat berat yang hendak beroperasi. Bahkan sejumlah emak-emak menaiki kendaraan petugas keamanan untuk melampiaskan kemarahan. Amarah warga dipicu kondisi debu pekat hasil penambangan bahan semen yang masuk ke permukiman. Jarak tambangnya hanya 200 meter dari perumahan, membuat debu tertiup angin kencang dan menyebabkan warga alami sesak nafas. Ini sudah berulang-ulang kali saya telepon, saya WA. Ternyata entah direspon atau enggak, saya kurang tahu. Masalahnya nyatanya nggak ada balasan. Nyatanya masih berkeliaran sampai warga setempat ini beraksi ke klaser. Tutup blokir klaser ya. Gitu. Itu kan masalahnya satu, Mas ya. Yang kedua, ini masalah penyiraman, Mas. Penyiraman ini kok di istilahnya kurang memenuhi syarat gitu lah. Setelah aksi blokade selama 4 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan audiensi.
Namun perwakilan perusahaan belum bisa mengambil keputusan lantaran jajaran pimpinan diketahui tengah berlibur. Penundaan keputusan tersebut memicu kekecewaan warga. Warga mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi maling di Puskesmas Kelabang di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku terlihat mendekati target yang akan dicuri. Sambil mengendap-endap dan menunggu situasi aman, pelaku langsung mengambil motor di halaman depan Puskesmas dan kabur. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lain disertai jeritan minta tolong. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, diketahui akibat tiang besi penyangga tribun non-permanen roboh karena kelebihan beban. Selain itu, saat kejadian tengah berlangsung selebrasi dan drifter dengan melemparkan kaos kepada pengunjung di tribun VIP. Hal itu mengakibatkan penonton tidak beraturan sehingga beban tidak seimbang. Mengakibatkan karena itu non-permanen, tribun atau panggungnya adalah non-permanen, ya tentunya ada pergeseran itu, goyang segala macam, kemudian rubuh. Nah tentu ini masih dalam proses pemeriksaan kita, ya, akibat yang mengakibatkan sehingga rubuhnya itu. Akibat peristiwa ini tercatat 83 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ambruknya tribun VIP kejuaraan nasional Drift Seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.